Keadaan sehat dan oke teman-teman, Alhamdulillah pada malam hari ini kita mengadakan webinar terkait penerimaan mahasiswa baru di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisula khususnya di jenjang magister atau S2 ya teman-teman ya. Mungkin sebelumnya untuk teman-teman yang tidak berhalangan mungkin bisa untuk mengaktifkan kamera dan juga mengganti nama dengan format nama underscore kota asal agar kita tahu nih teman-temannya asalnya dari mana. Seperti itu. Oke, di tengah-tengah kita sudah hadir Kak Wiwi selaku admin PMB, teman-teman yang nantinya juga akan mengisi webinar pada malam hari ini. Untuk webinar malam hari ini nantinya akan membahas terkait S2 dari mana saja menjelajahi kemudahan kuliah online di FEB Unisula. Waktu dan tempat untuk Kak Wiwi, kami persilakan. Oke Kak ya, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Teman-teman semuanya, jangan lupa sebelum kita mulai webinar pada malam hari ini, mungkin untuk username-nya bisa diganti terlebih dahulu, agar kita di sini juga tahu teman-teman ini asalnya dari mana aja gitu ya. Oke, izin share screen terkait dengan materi yang akan saya bahas untuk sesi webinar pada malam hari ini. Oke teman-teman, sesuai dengan temanya, malam hari ini kita akan membahas terkait dengan program Magister yang ada di FEB Unisula. Nah, ini judulnya The Master's Journey, mulai langkah suksesmu di sini, di program Magister FEB Unisula tahun ajaran 2026-2027. Oke, teman-teman, yang pertama kita akan membahas terkait dengan program Magister Manajemen terlebih dahulu. Tentang kami untuk Magister Manajemen Unisula, kita didirikan pada 8 Juni tahun 2001 dan Magister Manajemen ini kita telah melahirkan lebih dari 1.500 alumni, jadi sudah selama 2 dekade ya teman-teman ya. Dan untuk akreditasi sendiri kita udah mendapatkan predikat baik sekali dari Lamemba dan teman-teman nanti ketika sudah lulus dari MM Unisula atau Magister Manajemen Unisula kan bisa menjadi seorang manajer, entah itu manajer di bidang keuangan, pemasaran, SDM, atau manajemen strategi. Teman-teman juga bisa menjadi seorang entrepreneur atau wirausaha, dan yang terakhir teman-teman bisa menjadi seorang akademisi ataupun dosen. Selanjutnya untuk pengelola prodi, eh, ini yang sebelah kanan ada ketua prodi MM, yaitu ada Bapak Profesor Dr. Ibnu Hajar SEMSI, dan sebelah kiri ini merupakan Sekretaris Prodi MM. Ini ada Ibu Dr. Siti Sumiati SEMSI. Nah, di sini juga tertera ada 13 guru besar di FEB Unisula, teman-teman. Ini nanti teman-teman bisa apa ya? Bisa menjadi dari sekian banyaknya guru besar yang ada di PPT ini, teman-teman nanti bisa mungkin akan jadi dosen pengampu ini ya, pembimbing, pembimbing untuk tesisnya gitu. Oke, kita akan membahas terkait dengan penerimaan mahasiswa baru di MM Unisula. Nanti teman-teman akan berkuliah itu kurang lebih di bulan September tahun 2026 ini. Jadi masuk ke periode ganjil 2026-2027. Nah, untuk MM Unisula teman-teman kita membuka dua jalur pendaftaran. Yang pertama ada di jalur reguler dan yang kedua ada di jalur RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Untuk jalur reguler sendiri teman-teman biasanya untuk program ini dirancang untuk lulusan baru atau fresh graduate yang melanjutkan studi magister dari awal. Dan program ini ideal bagi yang ingin fokus memperdalam bidang ilmu manajemen dengan bimbingan dosen yang berpengalaman. Jadi teman-teman yang baru aja lulus atau mungkin memang ingin lanjut di program magister, nah ini nanti bisa mendaftar di jalur reguler teman-teman. Untuk yang kedua di jalur RPL atau rekognisi pembelajaran lampau, mungkin teman-teman udah nggak asing ya karena kan terkait dengan program RPL ini juga udah lama di Indonesia. Kalau untuk di Unisula kita udah ada itu di akhir 2023 kemarin teman-teman. Dan RPL itu sebenarnya apa? RPL adalah pengakuan atas capaian pelajaran yang diperoleh seseorang dari berbagai sumber, baik dari pendidikan formal, non formal, maupun pengalaman kerja yang teman-teman miliki untuk kemudian diakui dalam pendidikan formal. Nah, jadi teman-teman yang udah mungkin udah lulus dari S1 ini udah lama. Nah, ingin mendaftar di S2. Nah, itu syaratnya teman-teman harus memiliki pengalaman kerja minimal 3 tahun.
gitu. Kalau udah ada pengalaman kerja minimal 3 tahun, teman-teman bisa mendaftar di program RPL. Tapi kalau fresh graduate, itu bisa mendaftar di jalur reguler gitu. Selanjutnya untuk keunggulan Magister Manajemen Unisula, teman-teman, untuk institusi sendiri kita udah unggul. Ini merupakan predikat yang tertinggi di institusi atau di perguruan tinggi ya teman-teman ya. Kemudian untuk akreditasi di Magister Manajemen Unisula, kita masih di predikat baik sekali. Kemudian untuk keunggulan programnya, yang pertama ini masa studi itu 2 semester untuk program RPL. Kalau untuk program reguler itu di 3 semester atau 18 bulan. Kalau RPL hanya 12 bulan aja. Kemudian untuk biaya lebih efisien, ini juga bisa diangsur selama masa studi atau selama masa kuliah gitu. Jadi eh, misal kita nanti kan memberikan rincian pembayaran per bulan. Tapi kalau teman-teman ingin dibayarkan di pertengahan atau dibayarkan sebelum sidang itu diperbolehkan gitu. Kemudian yang ketiga, teman-teman untuk perkuliahan kita dilaksanakan hybrid learning online dan offline. Perkuliahan ini sebenarnya bisa diikuti teman-teman itu by online aja. Tapi memang terkadang kita membuka perkuliahan secara offline. Itu biasanya kita adakan ketika perkuliahan perdana gitu. Nah, dari situ ketika ada perkuliahan offline, teman-teman nanti bisa datang secara offline ataupun online. Jadi yang belum bisa datang offline itu bisa by online aja gitu. Jadi fleksibel, nggak mengharuskan mahasiswa itu ikut offline semuanya gitu ya. Nah, selanjutnya di dalam Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 ini tentang rekognisi pembelajaran lampau, teman-teman. Nah, selain itu kita juga mempunyai salinan Kebrigjen Diktiristek tentang petunjuk teknis rekognisi pembelajaran lampau pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik. Teman-teman terkait dengan program RPL ini diatur oleh Sierra. Nah, dari Sierra itu dan ini sudah mandat dari Dikti menyampaikan apabila RPL ini untuk panduannya itu sudah diberikan ataupun diberikan kepada univ masing-masing gitu. Jadi setiap univ itu pasti memiliki panduan teknisnya sendiri-sendiri gitu. Kadang pun antar fakultas, antar prodi pun itu berbeda-beda. Maka dari itu, untuk panduan ataupun petunjuk teknis RPL, penyelenggaraan RPL ini, setiap universitas itu pasti berbeda-beda gitu. Ada yang minimal pengalaman kerjanya 3 tahun, kemudian ada yang minimalnya 5 tahun, ada juga yang pengakuan pengakuan SKS-nya 50% gitu. Jadi setiap perguruan tinggi itu pasti berbeda-beda. Gitu. Nah, di sini ada panduan pendaftaran penerimaan mahasiswa baru program RPL. Ini kita masih dengan patokan yang lama di tahun 2023-2024 teman-teman. Karena kita kan alhamdulillah membuka program RPL ini sejak tahun 2023 gitu. Nah, di poin C, RPL pada program Magister S2 dapat diakui SKS-nya sebanyak-banyaknya ini 50% dari total SKS yang berlaku pada masing-masing program studi. Sebentar, teman-teman. Nah, di dalam di dalam peraturan yang pertama yang nomor 41 tahun 2021 itu membahas terkait dengan SKS yang nantinya akan teman-teman ambil ketika masuk ke program RPL dan program reguler. Nah, teman-teman nanti kalau perkuliahan yang masuknya ke jalur RPL, teman-teman itu kuliah hanya di 2 semester aja. Untuk perkuliahan ataupun pembelajaran penyampaian materi itu di semester 1, ini kurang lebih nanti ada 7 mata kuliah dengan beban 21 SKS, dan yang semester 2 itu sudah tesis, teman-teman. Kok bisa? Karena mata kuliah di semester 2 untuk program RPL ini sudah dikonversi dari pengalaman kerja yang teman-teman miliki. Gitu. Jadi kalau RPL masa studinya hanya 2 semester, semester 1 perkuliahan, semester 2 penyusunan tesis dengan total SKS itu 27. Kalau program reguler, teman-teman nanti perkuliahan 2 semester, semester 1 dan 2, baru semester 3-nya itu masuk ke masa penyusunan tesis. Nanti SKS-nya ada 42. Gitu. Nah, kemudian ada Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi ini nomor 53 tahun 2023 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi. Kalau tadi kan nomor 41 tahun 2021 itu tentang RPL. Kalau yang nomor 53 tahun 2023 ini tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi. Di dalamnya itu membahas terkait dengan
Sama kayak yang tadi. Tadi kan ada 27 SKS untuk yang program RPL dan 42 SKS untuk program reguler. Kalau untuk yang kita di bawah peraturan yang dari penjaminan mutu itu ada 55 SKS untuk program RPL dan 72 SKS untuk program reguler gitu. Tapi teman-teman jangan khawatir, kita nanti insya Allah masih menggunakan peraturan yang pertama yang dari program RPL tadi gitu. Walaupun nanti masuknya program reguler, kita tetap berpacuan dengan peraturan pertama yang nomor 41 tahun 2021 gitu. Nah, untuk konsentrasi sendiri teman-teman, di Manager Management kita memberikan 4 konsentrasi. Yang pertama ada di MSDM, kedua di keuangan, ketiga pemasaran, dan yang terakhir ada di manajemen strategi. Gitu. Nanti teman-teman bisa pilih untuk konsentrasinya ini. Untuk konsentrasi ini nanti teman-teman itu merujuk ke bahasan untuk untuk penyusunan tesisnya gitu. Jadi teman-teman nanti walaupun mengambil misal nih eh, saya masuk di MM untuk konsentrasinya di manajemen keuangan, tapi teman-teman nanti nggak hanya mempelajari manajemen keuangan aja, semua semua mata kuliah yang diberikan itu akan disampaikan ke teman-teman semuanya, walaupun teman-teman nanti mengambilnya hanya satu konsentrasi aja gitu. Jadi teman-teman akan mendapatkan semua materi dari konsentrasi semua bidang gitu. Namun yang berbeda itu di tesisnya. Tesisnya nanti teman-teman ya kalau misal ambil konsentrasi di keuangan ya membahas terkait dengan keuangan. Begitupun di pemasaran, membahasnya tesisnya di pemasaran gitu. Nah, ini merupakan salah satu mahasiswa kami di MM Unisula. Beliau adalah Bapak Eko Marudin SHMM. Gelar MM-nya ini didapatkan dari program RPL MM Unisula. Beliau alhamdulillah sudah lulus di tahun 2023, teman-teman. Dan beliau merupakan anggota kepolisian RI ya teman-teman ya, dari staf sumber daya manusia gitu. Beliau mengikuti perkuliahan B online aja karena kan teman-teman juga tahu untuk Polri ini pasti kan sibuk, jadi kuliahnya itu B online aja karena kan dilaksanakan malam hari teman-teman, jadi nggak akan mengganggu kesibukan ataupun kegiatan teman-teman di pagi sampai sore harinya gitu. Untuk perkuliahan sendiri, untuk program reguler ataupun RPL sama aja ya teman-teman ya. Jadi itu dilaksanakan malam hari di hari Senin sampai dengan Jumat. Kalau ada 2 sesi teman-teman, yang sesi pertama itu jam 6 sampai jam 8 malam. Kemudian yang sesi kedua jam 8 sampai dengan jam 10 malam waktu Indonesia Barat gitu. Nah, ini ada beberapa foto yang kita berikan ketika jajaran dosen di MM Unisula ini mengantarkan mahasiswanya untuk melaksanakan sidang di luar negeri. Nah, sidang ini itu sebenarnya sidang bisa dilaksanakan di luar negeri ini karena kita sudah menjalin kerjasama atau MOU dengan beberapa kampus internasional, teman-teman. Ada di AUM, UITM Malaysia, Dongseo University, Kyudong University Korea Selatan, dan di IU Bangladesh. Dan ada beberapa perguruan tinggi internasional yang sudah bekerja sama dengan kita. Gitu. Nah, nanti teman-teman, sidang ini bisa dilaksanakan baik offline ataupun online. Sidang itu ada 2, sidang yang pertama itu sidang seminar proposal, dan yang kedua itu sidang seminar hasil. Teman-teman nanti bisa mengajukan mau ikut sidang online ataupun offline, gitu ya. Kalau online nanti teman-teman bisa by Zoom aja. Kalau nanti offline itu ada 2 sesi teman-teman. Teman-teman offline itu bisa di kampus Semarang ataupun di kampus luar negeri yang bekerja sama dengan MM Unisula gitu. Nah, oke teman-teman. Selanjutnya untuk pembahasan berkas apa aja dibutuhkan, kemudian juga rincian biaya teman-teman. Nah, tertera ya teman-teman ya untuk berkas pendaftaran apa aja yang harus dibutuhkan nantinya harus dipenuhi oleh teman-teman semuanya untuk program reguler teman-teman. Kalau reguler ini lebih apa ya? Lebih simpel karena kan tidak perlu adanya pemberkasan yang mengharuskan teman-teman itu melampirkan daftar riwayat hidup, surat keterangan kerja itu nggak perlu. Nah, kalau yang RPL ini semua poin ini berkas pendaftaran ini akan dipenuhi. Tapi kalau untuk yang reguler itu dari poin 1, 2, 3, 4, 5. Udah sampai 5 doang.
Jadi kalau kalau si RPL ini ada 8 poin, kalau untuk yang reguler hanya 1 sampai 5 aja gitu. Kemudian untuk rincian biayanya teman-teman di sini udah tertera jelas. Ini insya Allah akan menjadi rincian biaya yang nantinya teman-teman harus penuhi untuk bisa lulus dari MM Unisula. Ini tertera untuk program RPL ini sebesar 35.500.000. Kalau untuk program reguler itu di 38.500.000. Itu sudah include dari pendaftaran sampai dengan akhir, sampai dengan TOEFL, publikasi jurnal dan wisuda. Teman-teman nanti jangan jangan nggak perlu khawatir, insya Allah tidak akan ada biaya di luar yang udah kami berikan ini. Karena nanti pun teman-teman akan mendapatkan jas alma mater, kartu tanda mahasiswa gitu. Oke, selanjutnya teman-teman, wait, PPT saya macet. Sebentar ya. Oke, kita udah bahas tentang Magister Manajemen. Selanjutnya kita akan membahas di Magister Akuntansi. Karena Magister di FEB di Unisula itu hanya ada dua, di MM dan Maksi. Tadi udah saya jelasin di MM. Kalau teman-teman tadi tertinggal, nanti bisa ditulis aja di room chat atau room komentar. Nanti misal ada pertanyaan, langsung bisa kami jawab di sesi tanya jawab gitu ya Kak ya. Oke, lanjut di Magister Akuntansi. Oke, untuk profil lulusan teman-teman nanti ketika sudah lulus di Maksi, kita nyebutnya Maksi ya teman-teman ya, Magister Akuntansi. Teman-teman nanti bisa menjadi seorang auditor, bisa menjadi seorang manajer di sebuah perusahaan swasta ataupun perusahaan di pemerintahan. Teman-teman juga bisa menjadi seorang akademisi ataupun dosen. Gitu. Auditor ini juga bisa di auditor internal ataupun eksternal teman-teman. Nah, di sini ya teman-teman ada ada gambaran gambaran kurikulum ataupun SKS yang nantinya teman-teman jalani ketika masuk di Maksi Unisula. Nah, yang pertama ini teman-teman ada di semester 1. Kurang lebih nanti ini ada di 15 SKS ya teman-teman ya. 15 SKS dengan 5 mata kuliah. Itu nanti teman-teman harus jalani, harus ikuti perkuliahannya. Kemudian yang di semester 2 teman-teman nanti ini kurang lebih ada di berapa SKS ini ya? 9, 12, ada 18 SKS teman-teman. Nah, dari sini nanti teman-teman mata kuliah konsentrasi ini teman-teman sebenarnya bisa diambil di semester 2 atau semester 3 teman-teman untuk mata kuliah konsentrasi ini. Tapi kebanyakan mahasiswa itu diambilnya di semester 2 agar nanti semester 3 udah fokus sama tesis aja gitu. Tapi kalau emang teman-teman nanti aja diambil di semester 3 itu juga diperbolehkan gitu. Nanti kita memberikan 3 konsentrasi teman-teman. Ini ada di konsentrasi akuntansi digital, kemudian akuntansi keberlanjutan, dan yang terakhir ada akuntansi syariah gitu. Walaupun nanti peminatnya misal nih di salah satu konsentrasi ini hanya ada satu, kita tetap akan membuka konsentrasi tersebut. Jadi nggak perlu khawatir teman-teman kalau udah mantep nilai salah satu konsentrasinya, ya udah di situ aja gitu. Insya Allah kita akan tetap membuka konsentrasi tersebut gitu. Jadi teman-teman kan semester 2 juga ini teman-teman udah ada proposal dan seminar pratesis ataupun sidang seminar proposal itu di semester 2. Semester 3 teman-teman udah fokus ke sidang seminar hasil dan publikasi ilmiah yang ada di 4 SKS. Jadi semester 1 ada 15, semester 2 18, dan semester 4 3 ada 4 SKS. Totalnya itu ada 36 SKS. Ini untuk program reguler teman-teman. Karena saat ini untuk Magister Akuntansi atau Maksi Unisula itu kita membuka dua jalur pendaftaran. Yang pertama ada di jalur reguler dan yang kedua itu jalur transfer SKS. Jadi teman-teman mungkin udah pernah ikut kuliah, udah pernah ada kuliah di Magister Akuntansi ataupun pendidikan profesi akuntansi di univ lain ingin dan belum selesai ingin melanjutkan di Unisula itu diperbolehkan teman-teman. Nanti tinggal apa namanya? Tinggal lampirkan aja transkrip dari univ sebelumnya,
agar nanti bisa di ini ya, dikonversi di Maksi Unisula gitu. Jadi misal nih kurikulumnya sama dengan Maksi Unisula, berarti nanti teman-teman tinggal ngerjain tesis aja itu boleh teman-teman gitu. Oke. Untuk Maksi sendiri, kita sistem pendidikan dan pengajarannya ini by discussion. Jadi teman-teman nanti akan lebih aktif ketika berkuliah, karena nanti kan akan disediakan ini ya teman-teman ya, sebuah studi kasus. Jadi teman-teman nanti di situ akan apa namanya mencari sebuah solusi dalam studi kasus tersebut gitu. Jadi nanti dalam satu kelas itu akan lebih aktif dengan dosen gitu. Kemudian teman-teman juga ada presentasi dan yang terakhir ada evaluasi dengan penugasan 2 sampai 3 kali. Jadi setiap kali pertemuan tuh nggak mungkin akan ada tugas terus. Mungkin hanya di beberapa kali pertemuan itu ada tugas gitu teman-teman. Untuk tugas sendiri teman-teman ini IC ya teman-teman ya, bukan bukan pilihan ganda, jadi IC dan itu eh, tergantung. Misal dosen memberikan hanya beberapa pertanyaan aja, berarti mungkin pengerjaannya entah itu 2 jam atau 1 kali 24 jam gitu. Nah, untuk penugasan ini teman-teman kita tetap ada nanti untuk UTS dan US atau ujian semester. Ini bersifat tentatif fleksibel take home examination. Jadi teman-teman nanti untuk ujian nggak perlu khawatir, itu nanti bisa dikerjakan. Biasanya itu ada yang 1 kali 24 jam, kemudian 3 kali 24 jam tergantung tingkat kesulitan dalam pengerjaannya gitu teman-teman. Nah untuk tugas ini teman-teman biasanya tuh ada ujiannya kalau untuk UTS dan US, tapi juga ada dosen yang memberlakukan itu hanya di-upload di SIM Unisula. SIM Unisula ini e-learningnya teman-teman nanti ya. Jadi ada presensi, kemudian kartu hasil studi, kemajuan belajar, dan lain sebagainya itu ada di SIM Unisula semuanya. Nanti teman-teman kalau udah masuk perkuliahan nanti akan diberikan NIM dan password untuk mendapatkan eh, untuk bisa masuk ke SIM masing-masing mahasiswa gitu. Nah, teman-teman nanti sudah ketika sudah masuk di semester 2 dan semester 3 itu nanti teman-teman akan membuat proposal dan tesis. Nah, bimbingan khusus mulai semester 1 pasca UTS. Jadi, teman-teman sebelum semester 2 itu teman-teman udah dibagi untuk dosen pembimbing tesisnya gitu. Dan ujian proposal dan tesis itu dilaksanakan by online. Kalau MM tadi kan online ataupun offline. Tapi kalau untuk Maksi, teman-teman bisa by online aja. Nah, di Maksi sendiri teman-teman keunggulannya kita ada 3 konsentrasi spesifik ya. Ada digital accounting, akuntansi digital, sustainability accounting atau akuntansi keberlanjutan, dan terakhir ada Islamic accounting atau akuntansi syariah. Nah, teman-teman nanti bisa menjadi seorang dosen profesional, guru besar, dan doktor. Gitu. Kemudian teman-teman juga investasi minimalis ya teman-temannya di sini. Kemudian di Maksi sendiri kita desain masa studi ini maksimal 1,5 tahun atau 3 semester aja. Kebanyakan mahasiswa itu lulus kalau untuk program reguler itu di 18 bulan. Jadi insya Allah teman-teman bisa selesai di masa studi yang udah kami berikan. Nah, alhamdulillah kita juga udah ada testimoni 5 lulusan. Jadi udah 5 angkatan ya teman-temannya. Jadi wisudawanya itu 86 mahasiswa. Dan ini menempuh masa studi 1 tahun 6 bulan atau 18 bulan aja. Nah, nanti teman-teman juga ada free pelatihan research tool. Ini biasanya kita kan juga ada studi case, studi kasus ya, untuk memecahkan sebuah masalah. Itu nanti teman-teman akan apa ya, diajarkan bersama dengan dosen, dibimbing dengan dosen untuk mendapatkan apa ya, kayak bisa memecahkan sebuah masalah dalam studi case tersebut. Dan networkingnya luas ya teman-teman ya, karena kita juga kan udah memiliki MOU dengan beberapa kampus yang ada di luar negeri teman-teman. Tuh. Nah, ini ya udah saya sampaikan tadi, jalur pendaftaran di Maksi itu ada 2 teman-teman. Jalur reguler, kuliah seperti biasanya, kemudian eksekutif atau kelas transfer. Kalau yang MM tadi kan 2 jalur itu reguler dan RPL. Kalau yang Maksi reguler dan kelas transfer gitu.
Nah, di sini tertera terkait dengan syarat dan biaya untuk Maksi Unisula, teman-teman. Untuk syarat pendaftarannya kurang lebih sama ya dengan yang program reguler MM tadi. Ini teman-teman kalau mungkin baru aja join, teman-teman bisa di screenshot agar nanti bisa dijadikan patokan ya untuk kedepannya. Dan untuk rincian biayanya teman-teman, alhamdulillah ini masih masuk ke gelombang satu ya teman-teman ya. Gelombang satu ini biayanya masih di 27.750.000. Gelombang satu itu kurang lebih nanti selesainya di bulan apa ya Kak ya? Oh, di bulan Juni, bulan Juni. Bulan Juni kita buka di Februari. Ya, Februari kemarin ya. Kita buka di ini Kak, di bulan Maret itu sudah buka. Di 1 Maret. Oke, Mas. 1 Maret sampai dengan nanti bulan Juni. Kemudian di 1 Juli itu teman-teman udah masuk ke gelombang 2. Jadi teman-teman kalau mau mendaftar di Maksi, eh, lebih baik daftar sekarang karena nanti gelombang 1 sama gelombang 2 ini untuk biayanya ini selisihnya cukup besar, sekitar 5 jutaan. Jadi teman-teman kalau mau mendaftar di Maksi lebih baik di gelombang 1. Pendaftarannya sama di 500.000. Wisuda publikasi TOEFL ini sama juga untuk yang MM Maksi ini sama. Yang membedakan ini untuk angsuran biaya pendidikannya. Gitu teman-teman. Nah, pembayarannya ini bisa diangsur tiap bulan. Kalau teman-teman emang ingin dibayarkan per bulan, itu nanti bisa minta ke admin untuk skema pembayaran per bulannya. Tapi kalau emang ingin dibayarkan sesuai dengan rincian biaya yang kami berikan juga diperbolehkan teman-teman. Gitu. Oke teman-teman, mungkin cukup itu aja terkait dengan materi yang saya sampaikan untuk sesi webinar pada malam hari ini. Terima kasih untuk Kak Yaya udah memberikan kesempatan saya berbicara. Mungkin selanjutnya, sesi selanjutnya akan saya kembalikan kepada Kak Yaya. Silakan Kak Yaya. Oke Kak Wiwi, terima kasih atas pemaparan metodenya yang tentunya sangat informatif ya teman-teman. Oke, saat ini untuk tahap selanjutnya ini kita ada di sesi tanya jawab. Dan untuk teman-teman yang sekiranya memiliki pertanyaan atau mungkin tadi yang disampaikan Kak Wiwi masih kurang paham, bisa banget nih langsung menanyakan dengan mungkin bisa open raise, bisa dinyalakan mic-nya, ataupun teman-teman bisa menuliskan pertanyaannya melalui kolom chat seperti itu. Baik, teman-teman silakan. Oke, ini sudah ada pertanyaan ya teman-teman ya dari Kak Audrey dan Kak Afan. Mungkin bisa langsung dijawab aja ya Kak Wiwi ya, silakan Kak. Oke, baik Kak Yaya. Bentar, ini masih loading. Yang udah keluar dari Kak Afan. Oke, dari Kak Afan terlebih dahulu mungkin ya. Malam Kak Afan Jogja. Jogja ini satuan waktunya masih sama dengan kami ya di WIB. Ini Kak Afan dulu nggak apa-apa lah ya. Jika pengalaman belum sampai 2 tahun, namun tahun ini alhamdulillah masuk tahun ketiga. Bekerja apakah bisa mendaftar di RPL Manajemen? Jawabannya bisa banget ya Kak Afan ya. Jadi teman-teman walaupun pengalaman kerjanya ini belum ada 3 tahun, tapi udah mau memasuki 3 tahun itu diperbolehkan mendaftar. Yang terpenting teman-teman ini memiliki komitmen bersama dengan perusahaan ataupun instansi tempat pekerjaannya saat ini.
Jadi nanti teman-teman bisa apa yang namanya? Bisa mengajukan surat keterangan kerjanya ke atasan ataupun ke bagian HRD agar nanti bisa dibuatkan untuk surat keterangan kerjanya begitu. Yang terpenting teman-teman ataupun dari Kak Afan ini sudah memiliki pengalaman kerja ya. Nah, udah mau jalan 3 tahun nih. Nanti perkuliahan pun akan dimulai di bulan September tahun 2026. Gitu ya Kak Afan. Untuk pendaftaran nanti Kak Afan bisa langsung aja japri salah satu admin. Ada admin Yaya, admin Wiwi, dan ada admin Dia. Gitu. Kemudian dari Kak Audrey, Audrey dari Jakarta. Saya PNS, solusinya gimana ya? Rasanya sibuk banget, apalagi kuliahnya malam, tapi pengen lanjut studi di MM. Oke Kak Audrey, hai. Ini PNS, Kak Audrey ini mungkin masa masa pengalaman kerjanya udah lama ya. Kayaknya juga udah tahu terkait dengan program RPL, tapi dilema untuk jam kerja dan kuliahnya malam. Oke, baik Kak Audrey. Teman-teman sebenarnya tuh terkait dengan perkuliahan ini bisa ada triknya teman-teman. Jadi teman-teman ini nanti walaupun malam masih ada kesibukan atau memang udah capek banget seharian, teman-teman nanti bisa join aja untuk kuliahnya. Join nanti izin off cam, tapi teman-teman nanti tetap ada presensi terlebih dahulu agar nanti tidak di alfa ya oleh dosen ataupun dari admin pendidikannya, admin perkuliahan. Nah, teman-teman nanti bisa mungkin sembari mengerjakan kesibukan yang lainnya ataupun teman-teman ada istirahat, yang terpenting nanti teman-teman ikut kuliahnya. Nah, baru kalau teman-teman sudah selesai untuk kesibukannya ataupun istirahatnya, nanti bisa lihat record yang udah diambil oleh admin perkuliahan. Itu jadi teman-teman nggak akan tertinggal untuk materi yang udah disampaikan dosen pada malam hari itu. Gitu Kak Audrey. Jadi walaupun Kak Audrey ataupun teman-teman yang lainnya merasa sibuk dan capek malam hari masih ada kuliah, tuh nanti teman-teman bisa di ini bisa melihat record Zoom-nya. Yang terpenting teman-teman tetap join untuk perkuliahannya. Gitu. Teman-teman juga nggak perlu khawatir sebenarnya untuk program RPL ini kan memang didesain itu untuk para pekerja. Pekerja yang ingin tetap melanjutkan studi. Karena kan program RPL juga salah satu program favorit di Unisula. Nah, nanti teman-teman sebenarnya untuk program ini itu banyak yang dari PNS, ASN, TNI, Polri, dari pendidikan, dari perbankan itu juga banyak teman-teman. Itu perkuliahannya malam semua dan memang kadang ya ada beberapa yang tidak bisa on cam karena mungkin ada kesibukan lain ataupun masih di perjalanan atau memang lagi capek banget, itu boleh off cam teman-teman. Itu yang terpenting nanti izin terlebih dahulu ke dosennya agar nanti tidak di alfa. Gitu teman-teman. Gitu ya Kak Audrey dan Kak Afan mungkin bisa dibantu untuk responnya apabila pertanyaannya sudah terjawab atau mungkin ada yang ingin dipertanyakan kembali, silakan. Atau mungkin ini ada Kak Ani ingin bertanya atau bagaimana bisa tuliskan di room chat ataupun raise hand-nya gitu. Silakan. Oke, Alhamdulillah nih ya, sudah dijawab ya pertanyaannya dari Kak Audrey dan Alvan, sudah terjawab. Eh, Sekiranya apakah masih ada pertanyaan nih teman-teman, mungkin dari Kak Avan lagi atau Kak Audrey atau mungkin Kak Ani sendiri, masih kepo-kepo nih tentang gimana sih cara daftar di Magister FEB Unisula, bisa banget langsung dituliskan aja di kolom komentar seperti itu. Karena mumpung malam hari ini kita mengadakan webinar nih ya, jadi ini kesempatan untuk teman-teman bisa menanyakan informasi yang teman-teman butuhkan seperti itu. Baik, silakan teman-teman jika ada yang ingin bertanya kembali.
Oke, teman-teman, untuk sesi tanya jawab kami berikan waktu sampai pukul 7:45. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, masih kami berikan kesempatan bisa menuliskan pertanyaannya melalui kolom chat. Seperti itu ya, teman-teman ya. Oke, ini ada pesan dari Kak Audrey ya. Oke, kan nanti saya PC untuk daftarnya. Oke, terima kasih banyak Kak Audrey. Nanti kami tunggu ya Kak untuk pendaftarannya. Mungkin untuk teman-teman lainnya, Kak Ani ataupun Kak Afan sendiri, jika memang sudah mantap untuk mendaftar di Magister FEB Unisula, bisa banget langsung PC admin aja. Bisa fokus ke salah satu admin aja ya teman-teman ya. Ada Kak Wiwi, ada Kak Dia, dan ada saya sendiri, Kak Yaya. Nanti bisa langsung menghubungi salah satu nomor admin yang ada di WhatsApp group seperti itu. Baik, sudah pukul 7:03. Apakah ada yang ingin tanyakan teman-teman? Atau mungkin sudah cukup paham terkait informasi yang telah disampaikan oleh Kak Wiwi? Bisa dibantu untuk konfirmasi di kolom komentar ya, teman-teman apabila sudah mengerti terkait webinar pada malam hari ini. Oke, terima kasih Kak Afan atas konfirmasinya. Oke teman-teman, mungkin kita cukupkan untuk webinar pada malam hari ini. Terima kasih untuk Kak Wiwi yang sudah menyampaikan materi yang tentunya sangat informatif ya teman-teman. Dan juga saya sampaikan terima kasih juga untuk saya sendiri. Dan juga untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh pemateri dapat membantu teman-teman untuk mengetahui informasi lebih lanjutnya. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keadaan sehat dan oke teman-teman, Alhamdulillah pada malam hari ini kita mengadakan webinar terkait penerimaan mahasiswa baru di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisula khususnya di jenjang magister atau S2 ya teman-teman ya. Mungkin sebelumnya untuk teman-teman yang tidak berhalangan mungkin bisa untuk mengaktifkan kamera dan juga mengganti nama dengan format nama underscore kota asal agar kita tahu nih teman-temannya asalnya dari mana. Seperti itu. Oke, di tengah-tengah kita sudah hadir Kak Wiwi selaku admin PMB, teman-teman yang nantinya juga akan mengisi webinar pada malam hari ini. Untuk webinar pada hari ini nantinya akan membahas terkait S2 dari mana saja menjelajahi kemudahan kuliah online di FEB Unisula. Waktu dan tempat untuk Kak Wiwi, kami persilakan.
Oke Kak ya, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Teman-teman semuanya, jangan lupa sebelum kita mulai webinar pada malam hari ini, mungkin untuk username-nya bisa diganti terlebih dahulu, agar kita di sini juga tahu teman-teman ini asalnya dari mana aja gitu ya. Oke, izin share screen terkait dengan materi yang akan saya bahas untuk sesi webinar pada malam hari ini. Oke teman-teman, sesuai dengan temanya, malam hari ini kita akan membahas terkait dengan program Magister yang ada di FEB Unisula. Nah, ini judulnya The Master's Journey, mulai langkah suksesmu di sini, di program Magister FEB Unisula tahun ajaran 2026-2027. Oke, teman-teman, yang pertama kita akan membahas terkait dengan program Magister Manajemen terlebih dahulu. Tentang kami untuk Magister Manajemen Unisula, kita didirikan pada 8 Juni tahun 2001 dan Magister Manajemen ini kita telah melahirkan lebih dari 1.500 alumni, jadi sudah selama 2 dekade ya teman-teman ya. Dan untuk akreditasi sendiri kita udah mendapatkan predikat baik sekali dari Lamemba dan teman-teman nanti ketika sudah lulus dari MM Unisula atau Magister Manajemen Unisula kan bisa menjadi seorang manajer, entah itu manajer di bidang keuangan, pemasaran, SDM, atau manajemen strategi. Teman-teman juga bisa menjadi seorang entrepreneur atau wirausaha, dan yang terakhir teman-teman bisa menjadi seorang akademisi ataupun dosen. Selanjutnya untuk pengelola prodi, eh, ini yang sebelah kanan ada ketua prodi MM, yaitu ada Bapak Profesor Dr. Ibnu Hajar SEMSI dan sebelah kiri ini merupakan Sekretaris Prodi MM. Ini ada Ibu Dr. Siti Sumiati SEMSI. Nah, di sini juga tertera ada 13 guru besar di FEB Unisula teman-teman. Ini nanti teman-teman bisa apa ya? Bisa menjadi dari sekian banyaknya guru besar yang ada di PPT ini, teman-teman nanti bisa mungkin akan jadi dosen pengampu ini ya, pembimbing, pembimbing untuk tesisnya gitu. Oke, kita akan membahas terkait dengan penerimaan mahasiswa baru di MM Unisula. Nanti teman-teman akan berkuliah itu kurang lebih di bulan September tahun 2026 ini. Jadi masuk ke periode ganjil 2026-2027. Nah, untuk MM Unisula teman-teman kita membuka dua jalur pendaftaran. Yang pertama ada di jalur reguler dan yang kedua ada di jalur RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Untuk jalur reguler sendiri teman-teman biasanya untuk program ini dirancang untuk lulusan baru atau fresh graduate yang melanjutkan studi magister dari awal. Dan program ini ideal bagi yang ingin fokus memperdalam bidang ilmu manajemen dengan bimbingan dosen yang berpengalaman. Jadi teman-teman yang baru aja lulus atau mungkin memang ingin lanjut di program magister, nah ini nanti bisa mendaftar di jalur reguler teman-teman. Untuk yang kedua di jalur RPL atau rekognisi pembelajaran lampau, mungkin teman-teman udah nggak asing ya karena kan terkait dengan program RPL ini juga udah lama di Indonesia. Kalau untuk di Unisula kita udah ada itu di akhir 2023 kemarin teman-teman. Dan RPL itu sebenarnya apa? RPL adalah pengakuan atas capaian pelajaran yang diperoleh seseorang dari berbagai sumber, baik dari pendidikan formal, non formal, maupun pengalaman kerja yang teman-teman miliki untuk kemudian diakui dalam pendidikan formal. Nah, jadi teman-teman yang udah mungkin udah lulus dari S1 ini udah lama. Nah, ingin mendaftar di S2. Nah, itu syaratnya teman-teman harus memiliki pengalaman kerja minimal 3 tahun gitu. Kalau udah ada pengalaman kerja minimal 3 tahun, teman-teman bisa mendaftar di program RPL. Tapi kalau fresh graduate, itu bisa mendaftar di jalur reguler gitu. Selanjutnya untuk keunggulan Magister Manajemen Unisula, teman-teman, untuk institusi sendiri kita udah unggul. Ini merupakan predikat yang tertinggi di institusi atau di perguruan tinggi ya teman-teman ya. Kemudian untuk akreditasi di Magister Manajemen Unisula, kita masih di predikat baik sekali. Kemudian untuk keunggulan programnya, yang pertama ini masa studi itu 2 semester untuk program RPL. Kalau untuk program reguler itu di 3 semester atau 18 bulan. Kalau RPL hanya 12 bulan aja. Kemudian untuk biaya lebih efisien, ini juga bisa diangsur selama masa studi atau selama masa kuliah gitu. Jadi eh, misal kita nanti kan memberikan rincian
pembayaran per bulan. Tapi kalau teman-teman ingin dibayarkan di pertengahan atau dibayarkan sebelum sidang itu diperbolehkan. Gitu. Kemudian yang ketiga, teman-teman, untuk perkuliahan kita dilaksanakan hybrid learning online dan offline. Perkuliahan ini sebenarnya bisa diikuti teman-teman itu by online aja. Tapi memang terkadang kita membuka perkuliahan secara offline. Itu biasanya kita adakan ketika perkuliahan perdana gitu. Nah, dari situ ketika ada perkuliahan offline, teman-teman nanti bisa datang secara offline ataupun online. Jadi yang belum bisa datang offline itu bisa by online aja gitu. Jadi fleksibel, nggak mengharuskan mahasiswa itu ikut offline semuanya gitu ya. Nah, selanjutnya di dalam Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 ini tentang rekognisi pembelajaran lampau, teman-teman. Nah, selain itu kita juga mempunyai salinan Kebrigjen Diktiristek tentang petunjuk teknis rekognisi pembelajaran lampau pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik. Teman-teman terkait dengan program RPL ini diatur oleh Sierra. Nah, dari Sierra itu dan ini sudah mandat dari Dikti menyampaikan apabila RPL ini untuk panduannya itu sudah diberikan ataupun diberikan kepada univ masing-masing gitu. Jadi setiap univ itu pasti memiliki panduan teknisnya sendiri-sendiri gitu. Kadang pun antar fakultas, antar prodi pun itu berbeda-beda. Maka dari itu untuk panduan ataupun petunjuk teknis RPL, penyelenggaraan RPL ini, setiap universitas itu pasti berbeda-beda gitu. Ada yang minimal pengalaman kerjanya 3 tahun, kemudian ada yang minimalnya 5 tahun, ada juga yang pengakuan pengakuan SKS-nya 50% gitu. Jadi setiap perguruan tinggi itu pasti berbeda-beda. Gitu. Nah, di sini ada panduan pendaftaran penerimaan mahasiswa baru program RPL. Ini kita masih dengan patokan yang lama di tahun 2023-2024, teman-teman. Karena kita kan alhamdulillah membuka program RPL ini sejak tahun 2023 gitu. Nah, di poin C, RPL pada program Magister S2 dapat diakui SKS-nya sebanyak-banyaknya ini 50% dari total SKS yang berlaku pada masing-masing program studi. Sebentar, teman-teman. Nah, di dalam di dalam peraturan yang pertama yang nomor 41 tahun 2021 itu membahas terkait dengan SKS yang nantinya akan teman-teman ambil ketika masuk ke program RPL dan program reguler. Nah, teman-teman nanti kalau perkuliahan yang masuknya ke jalur RPL, teman-teman itu kuliah hanya di 2 semester aja. Untuk perkuliahan ataupun pembelajaran penyampaian materi itu di semester 1, ini kurang lebih nanti ada 7 mata kuliah dengan beban 21 SKS, dan yang semester 2 itu sudah tesis, teman-teman. Kok bisa? Karena mata kuliah di semester 2 untuk program RPL ini sudah dikonversi dari pengalaman kerja yang teman-teman miliki. Gitu. Jadi kalau RPL masa studinya hanya 2 semester, semester 1 perkuliahan, semester 2 penyusunan tesis dengan total SKS itu 27. Kalau program reguler, teman-teman nanti perkuliahan 2 semester, semester 1 dan 2, baru semester 3-nya itu masuk ke masa penyusunan tesis. Nanti SKS-nya ada 42. Gitu. Nah, kemudian ada Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi ini nomor 53 tahun 2023 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi. Kalau tadi kan nomor 41 tahun 2021 itu tentang RPL. Kalau yang nomor 53 tahun 2023 ini tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi. Di dalamnya itu membahas terkait dengan sama kayak yang tadi. Tadi kan ada 27 SKS untuk yang program RPL dan 42 SKS untuk program reguler. Kalau untuk yang kita di bawah peraturan yang dari penjaminan mutu itu ada 55 SKS untuk program RPL dan 72 SKS untuk program reguler gitu. Tapi teman-teman jangan khawatir, kita nanti insya Allah masih menggunakan peraturan yang pertama yang dari program RPL tadi gitu. Walaupun nanti masuknya program reguler, kita tetap berpacuan dengan peraturan pertama yang nomor 41 tahun 2021 gitu. Nah, untuk konsentrasi sendiri teman-teman, di Magister Management kita memberikan 4 konsentrasi. Yang pertama ada di MSDM, kedua di keuangan, ketiga pemasaran, dan yang terakhir ada di manajemen strategi.
gitu. Nanti teman-teman bisa pilih untuk konsentrasinya ini. Untuk konsentrasi ini nanti teman-teman itu merujuk ke bahasan untuk ya untuk penyusunan tesisnya gitu. Jadi teman-teman nanti walaupun mengambil misal nih eh, saya masuk di MM untuk konsentrasinya di manajemen keuangan. Tapi teman-teman nanti nggak hanya mempelajari manajemen keuangan aja, semua semua mata kuliah yang diberikan itu akan disampaikan ke teman-teman semuanya, walaupun teman-teman nanti mengambilnya hanya satu konsentrasi aja gitu. Jadi teman-teman akan mendapatkan semua materi dari konsentrasi semua bidang gitu. Namun yang berbeda itu di tesisnya. Tesisnya nanti teman-teman ya kalau misal ambil konsentrasi di keuangan ya membahas terkait dengan keuangan. Begitupun di pemasaran, membahasnya tesisnya di pemasaran gitu. Nah, ini merupakan salah satu mahasiswa kami di MM Unisula. Beliau adalah Bapak Eko Marudin SHMM. Gelar MM-nya ini didapatkan dari program RPL MM Unisula. Beliau alhamdulillah sudah lulus di tahun 2023, teman-teman. Dan beliau merupakan anggota kepolisian RI ya teman-teman ya dari staf sumber daya manusia gitu. Beliau mengikuti perkuliahan B online aja karena kan teman-teman juga tahu untuk Polri ini pasti kan sibuk jadi kuliahnya itu B online aja karena kan dilaksanakan malam hari teman-teman jadi nggak akan mengganggu kesibukan ataupun kegiatan teman-teman di pagi sampai sore harinya gitu. Untuk perkuliahan sendiri, untuk program reguler ataupun RPL sama aja ya teman-teman ya. Jadi itu dilaksanakan malam hari di hari Senin sampai dengan Jumat. Kalau ada dua sesi teman-teman, yang sesi pertama itu jam 6 sampai jam 8 malam. Kemudian yang sesi kedua jam 8 sampai dengan jam 10 malam waktu Indonesia Barat gitu. Nah, ini ada beberapa foto yang kita berikan ketika jajaran dosen di MM Unisula ini mengantarkan mahasiswanya untuk melaksanakan sidang di luar negeri. Nah, sidang ini itu sebenarnya sidang bisa dilaksanakan di luar negeri ini karena kita sudah menjalin kerjasama atau MOU dengan beberapa kampus internasional, teman-teman. Ada di HUM, UITM Malaysia, Dongseo University, Kyudong University Korea Selatan, dan di IU Bangladesh. Dan ada beberapa perguruan tinggi internasional yang sudah bekerja sama dengan kita. Gitu. Nah, nanti teman-teman, sidang ini bisa dilaksanakan baik offline ataupun online. Sidang itu ada dua, sidang yang pertama itu sidang seminar proposal, dan yang kedua itu sidang seminar hasil. Teman-teman nanti bisa mengajukan mau ikut sidang online ataupun offline, gitu ya. Kalau online nanti teman-teman bisa by Zoom aja. Kalau nanti offline itu ada dua sesi teman-teman. Teman-teman offline itu bisa di kampus Semarang ataupun di kampus luar negeri yang bekerja sama dengan MM Unisula gitu. Nah, oke teman-teman. Selanjutnya untuk pembahasan berkas apa aja dibutuhkan, kemudian juga rincian biaya teman-teman. Nah, tertera ya teman-teman ya untuk berkas pendaftaran apa aja yang harus dibutuhkan nantinya harus dipenuhi oleh teman-teman semuanya untuk program reguler teman-teman. Kalau reguler ini lebih apa ya? Lebih simpel karena kan tidak perlu adanya pemberkasan yang mengharuskan teman-teman itu melampirkan daftar riwayat hidup, surat keterangan kerja itu nggak perlu. Nah, kalau yang RPL ini semua poin ini berkas pendaftaran ini akan dipenuhi. Tapi kalau untuk yang reguler itu dari poin 1, 2, 3, 4, 5. Udah sampai 5 doang. Jadi kalau kalau si RPL ini ada 8 poin, kalau untuk yang reguler hanya 1 sampai 5 aja gitu. Kemudian untuk rincian biayanya teman-teman di sini udah tertera jelas. Ini insya Allah akan menjadi rincian biaya yang nantinya teman-teman harus penuhi untuk bisa lulus dari MM Unisula. Ini tertera untuk program RPL ini sebesar 35.500.000. Kalau untuk program reguler itu di 38.500.000. Itu sudah include dari pendaftaran sampai dengan akhir, sampai dengan TOEFL, publikasi jurnal, dan wisuda. Teman-teman nanti jangan jangan nggak perlu khawatir, insya Allah tidak akan ada biaya di luar yang udah kami berikan ini. Karena nanti pun teman-teman akan mendapatkan jas alma mater, kartu tanda mahasiswa gitu. Oke,
Selanjutnya, teman-teman, wait, PPT saya macet. Sebentar ya. Oke, kita udah bahas tentang Magister Manajemen. Selanjutnya kita akan membahas di Magister Akuntansi. Karena Magister di FM di Unisula itu hanya ada dua, di MM dan Maksi. Tadi udah saya jelasin di MM. Kalau teman-teman tadi tertinggal, nanti bisa ditulis aja di room chat atau room komentar. Nanti misal ada pertanyaan, langsung bisa kami jawab di sesi tanya jawab gitu ya Kak ya. Oke, lanjut di Magister Akuntansi. Oke, untuk profil lulusan teman-teman nanti ketika sudah lulus di Maksi, kita nyebutnya Maksi ya teman-teman ya, Magister Akuntansi. Teman-teman nanti bisa menjadi seorang auditor, bisa menjadi seorang manajer di sebuah perusahaan swasta ataupun perusahaan di pemerintahan. Teman-teman juga bisa menjadi seorang akademisi ataupun dosen. Gitu. Auditor ini juga bisa di auditor internal ataupun eksternal teman-teman. Nah, di sini ya teman-teman ada ada gambaran gambaran kurikulum ataupun SKS yang nantinya teman-teman jalani ketika masuk di Maksi Unisula. Nah, yang pertama ini teman-teman ada di semester 1. Kurang lebih nanti ini ada di 15 SKS ya teman-teman ya. 15 SKS dengan 5 mata kuliah. Itu nanti teman-teman harus jalani, harus ikuti perkuliahannya. Kemudian yang di semester 2 teman-teman nanti ini kurang lebih ada di berapa SKS ini ya? 9, 12, ada 18 SKS teman-teman. Nah, dari sini nanti teman-teman mata kuliah konsentrasi ini teman-teman sebenarnya bisa diambil di semester 2 atau semester 3 teman-teman untuk mata kuliah konsentrasi ini. Tapi kebanyakan mahasiswa itu diambilnya di semester 2 agar nanti semester 3 udah fokus sama tesis aja gitu. Tapi kalau emang teman-teman nanti aja diambil di semester 3 itu juga diperbolehkan gitu. Nanti kita memberikan 3 konsentrasi teman-teman. Ini ada di konsentrasi akuntansi digital, kemudian akuntansi keberlanjutan, dan yang terakhir ada akuntansi syariah gitu. Walaupun nanti peminatnya misal nih di salah satu konsentrasi ini hanya ada satu, kita tetap akan membuka konsentrasi tersebut. Jadi nggak perlu khawatir teman-teman kalau udah mantep pilih salah satu konsentrasinya, ya udah di situ aja gitu. Insya Allah kita akan tetap membuka konsentrasi tersebut gitu. Jadi teman-teman kan semester 2 juga ini teman-teman udah ada proposal dan seminar pratesis ataupun sidang seminar proposal itu di semester 2. Semester 3 teman-teman udah fokus ke sidang seminar hasil dan publikasi ilmiah yang ada di 4 SKS. Jadi semester 1 ada 15, semester 2 18, dan semester 3 ada 4 SKS. Totalnya itu ada 36 SKS. Ini untuk program reguler teman-teman. Karena saat ini untuk Magister Akuntansi atau Maksi Unisula itu kita membuka dua jalur pendaftaran. Yang pertama ada di jalur reguler dan yang kedua itu jalur transfer SKS. Jadi teman-teman mungkin udah pernah ikut kuliah, udah pernah ada kuliah di Magister Akuntansi ataupun pendidikan profesi akuntansi di univ lain ingin dan belum selesai ingin melanjutkan di Unisula itu diperbolehkan teman-teman. Nanti tinggal apa namanya? Tinggal lampirkan aja transkrip dari univ sebelumnya agar nanti bisa di ini ya dikonversi di Maksi Unisula gitu. Jadi misal nih kurikulumnya sama dengan Maksi Unisula, berarti nanti teman-teman tinggal ngerjain tesis aja itu boleh teman-teman gitu. Oke. Untuk Maksi sendiri kita sistem pendidikan dan pengajarannya ini by discussion. Jadi teman-teman nanti akan lebih aktif ketika berkuliah karena nanti kan akan disediakan ini ya teman-teman ya sebuah studi kasus. Jadi teman-teman nanti di situ akan apa namanya mencari sebuah solusi dalam studi kasus tersebut gitu. Jadi nanti dalam satu kelas itu akan lebih aktif dengan dosen gitu. Kemudian teman-teman juga ada presentasi dan yang terakhir ada evaluasi dengan penugasan 2 sampai 3 kali. Jadi setiap kali pertemuan tuh nggak mungkin akan ada tugas terus.
Mungkin hanya di beberapa kali pertemuan itu ada tugas gitu teman-teman. Untuk tugas sendiri teman-teman, ini IC ya teman-teman ya, bukan bukan pilihan ganda, jadi IC. Dan itu eh, tergantung. Misal dosen memberikan hanya beberapa pertanyaan aja, berarti mungkin pengerjaannya entah itu 2 jam atau 1 kali 24 jam gitu. Nah, untuk penugasan ini teman-teman, kita tetap ada nanti untuk UTS dan US atau ujian semester. Ini bersifat tentatif fleksibel take home examination. Jadi teman-teman nanti untuk ujian nggak perlu khawatir, itu nanti bisa dikerjakan. Biasanya itu ada yang 1 kali 24 jam, kemudian 3 kali 24 jam, tergantung tingkat kesulitan dalam pengerjaannya gitu teman-teman. Nah, untuk tugas ini teman-teman biasanya tuh ada ujiannya kalau untuk UTS dan US, tapi juga ada dosen yang memberlakukan itu hanya di-upload di SIM Unisula. SIM Unisula ini e-learningnya teman-teman nanti ya. Jadi ada presensi, kemudian kartu hasil studi, kemajuan belajar, dan lain sebagainya itu ada di SIM Unisula semuanya. Nanti teman-teman kalau udah masuk perkuliahan nanti akan diberikan NIM dan password untuk mendapatkan eh, untuk bisa masuk ke SIM masing-masing mahasiswa gitu. Nah, teman-teman nanti ketika sudah masuk di semester 2 dan semester 3 itu nanti teman-teman akan membuat proposal dan tesis. Nah, bimbingan khusus mulai semester 1 pasca UTS. Jadi, teman-teman sebelum semester 2 itu teman-teman udah dibagi untuk dosen pembimbing tesisnya gitu. Dan ujian proposal dan tesis itu dilaksanakan by online. Kalau MM tadi kan online ataupun offline. Tapi kalau untuk Maksi, teman-teman bisa by online aja. Nah, di Maksi sendiri teman-teman keunggulannya kita ada 3 konsentrasi spesifik ya. Ada digital accounting, akuntansi digital, sustainability accounting atau akuntansi keberlanjutan, dan terakhir ada Islamic accounting atau akuntansi syariah. Nah, teman-teman nanti bisa menjadi seorang dosen profesional, guru besar, dan doktor. Gitu. Kemudian teman-teman juga investasi minimalis ya teman-temannya di sini. Kemudian di Maksi sendiri kita desain masa studi ini maksimal 1,5 tahun atau 3 semester aja. Kebanyakan mahasiswa itu lulus kalau untuk program reguler itu di 18 bulan. Jadi insya Allah teman-teman bisa selesai di masa studi yang udah kami berikan. Nah, alhamdulillah kita juga udah ada testimoni 5 lulusan. Jadi udah 5 angkatan ya teman-temannya. Jadi wisudawanya itu 86 mahasiswa. Dan ini menempuh masa studi 1 tahun 6 bulan atau 18 bulan aja. Nah, nanti teman-teman juga ada free pelatihan research tool. Ini biasanya kita kan juga ada studi case, studi kasus ya, untuk memecahkan sebuah masalah. Itu nanti teman-teman akan apa ya, diajarkan bersama dengan dosen, dibimbing dengan dosen untuk mendapatkan apa ya, kayak bisa memecahkan sebuah masalah dalam studi case tersebut. Dan networkingnya luas ya teman-teman ya, karena kita juga kan udah memiliki MOU dengan beberapa kampus yang ada di luar negeri teman-teman. Tuh. Nah, ini ya udah saya sampaikan tadi, jalur pendaftaran di Maksi itu ada 2 teman-teman. Jalur reguler, kuliah seperti biasanya, kemudian eksekutif atau kelas transfer. Kalau yang MM tadi kan 2 jalur itu reguler dan RPL. Kalau yang Maksi reguler dan kelas transfer. Gitu. Nah, di sini tertera terkait dengan syarat dan biaya untuk Maksi Unisula, teman-teman. Untuk syarat pendaftarannya kurang lebih sama ya dengan yang program reguler MM tadi. Ini teman-teman kalau mungkin baru aja join, teman-teman bisa di screenshot agar nanti bisa dijadikan patokan ya untuk kedepannya. Dan untuk rincian biayanya teman-teman, alhamdulillah ini masih masuk ke gelombang 1 ya teman-teman ya. Gelombang 1 ini biayanya masih di 27.750.000. Gelombang 1 itu kurang lebih nanti selesainya di bulan apa ya Kak ya? Oh, di bulan Juni, bulan Juni. Bulan Juni kita buka di Februari. Ya, Februari kemarin ya. Kita buka di ini Kak, di bulan Maret itu sudah buka. Di 1 Maret. Oke, Mas. 1 Maret sampai dengan nanti bulan Juni.
Kemudian di 1 Juli itu teman-teman udah masuk ke gelombang 2. Jadi teman-teman kalau mau mendaftar di Maksi, eh, lebih baik daftar sekarang karena nanti gelombang 1 sama gelombang 2 ini untuk biayanya ini selisihnya cukup besar, sekitar 5 jutaan. Jadi teman-teman kalau mau mendaftar di Maksi lebih baik di gelombang 1. Pendaftarannya sama di 500.000. Wisuda publikasi TOEFL ini sama juga untuk yang MM Maksi ini sama. Yang membedakan ini untuk angsuran biaya pendidikannya. Itu teman-teman. Nah, pembayarannya ini bisa diangsur tiap bulan. Kalau teman-teman emang ingin dibayarkan per bulan, itu nanti bisa minta ke admin untuk skema pembayaran per bulannya. Tapi kalau emang ingin dibayarkan sesuai dengan rincian biaya yang kami berikan juga diperbolehkan teman-teman. Gitu. Oke teman-teman, mungkin cukup itu aja terkait dengan materi yang saya sampaikan untuk sesi webinar pada malam hari ini. Terima kasih untuk Kak Yaya udah memberikan kesempatan saya berbicara. Mungkin selanjutnya, sesi selanjutnya akan saya kembalikan kepada Kak Yaya. Silakan Kak Yaya. Oke Kak Wiwi, terima kasih atas pemaparan metodenya yang tentunya sangat informatif ya teman-teman. Oke, saat ini untuk tahap selanjutnya ini kita ada di sesi tanya jawab. Dan untuk teman-teman yang sekiranya memiliki pertanyaan atau mungkin tadi yang disampaikan Kak Wiwi masih kurang paham, bisa banget nih langsung menanyakan dengan mungkin bisa open raise, bisa dinyalakan mic-nya, ataupun teman-teman bisa menuliskan pertanyaannya melalui kolom chat seperti itu. Baik, teman-teman silakan. Oke, ini sudah ada pertanyaan ya teman-teman ya dari Kak Audrey dan Kak Afan. Mungkin bisa langsung dijawab aja ya Kak Wiwi ya. Silakan Kak. Oke, baik Kak Yaya. Bentar, ini masih loading. Yang udah keluar dari Kak Afan. Oke, dari Kak Afan terlebih dahulu mungkin ya. Malam Kak Afan Jogja. Jogja ini satuan waktunya masih sama dengan kami ya di WIP. Ini Kak Afan dulu nggak apa-apa lah ya. Jika pengalaman belum sampai 2 tahun, namun tahun ini alhamdulillah masuk tahun ketiga bekerja, apakah bisa mendaftar di RPL Manajemen? Jawabannya bisa banget ya Kak Afan ya. Jadi teman-teman, walaupun pengalaman kerjanya ini belum ada 3 tahun, tapi udah mau memasuki 3 tahun itu diperbolehkan mendaftar. Yang terpenting teman-teman ini memiliki komitmen bersama dengan perusahaan atau instansi tempat bekerjanya saat ini. Jadi nanti teman-teman bisa apa yang namanya? Bisa mengajukan surat keterangan kerjanya ke atasan ataupun ke bagian HRD agar nanti bisa dibuatkan untuk surat keterangan kerjanya begitu. Yang terpenting teman-teman ataupun dari Kak Afan ini sudah memiliki pengalaman kerja ya. Nah, udah mau jalan 3 tahun nih. Nanti perkuliahan pun akan dimulai di bulan September tahun 2026. Gitu ya Kak Afan. Untuk pendaftaran nanti Kak Afan bisa langsung aja japri salah satu admin. Ada admin Yaya, admin Wi, dan ada admin Dia. Gitu. Kemudian dari Kak Audrey, Audrey dari Jakarta. Saya PNS, solusinya gimana ya? Rasanya sibuk banget, apalagi kuliahnya malam, tapi pengen lanjut studi di MM. Oke Kak Audrey, hai.
Ini PNS Kak Audrey ini mungkin masa masa pengalaman kerjanya udah lama ya. Kayaknya juga udah tahu terkait dengan program RPL, tapi dilema untuk jam kerja dan kuliahnya malam. Oke, baik Kak Audrey. Teman-teman sebenarnya tuh terkait dengan perkuliahan ini bisa ada triknya teman-teman. Jadi teman-teman ini nanti walaupun malam masih ada kesibukan atau memang udah capek banget seharian, teman-teman nanti bisa join aja untuk kuliahnya. Join nanti izin off cam, tapi teman-teman nanti tetap ada presensi terlebih dahulu agar nanti tidak di alfa ya oleh dosen ataupun dari admin pendidikannya, admin perkuliahan. Nah, teman-teman nanti bisa mungkin sembari mengerjakan kesibukan yang lainnya ataupun teman-teman ada istirahat, yang terpenting nanti teman-teman ikut kuliahnya. Nah, baru kalau teman-teman sudah selesai untuk kesibukannya ataupun istirahatnya, nanti bisa lihat record yang udah diambil oleh admin perkuliahan. Itu jadi teman-teman nggak akan tertinggal untuk materi yang udah disampaikan dosen pada malam hari itu. Gitu Kak Audrey. Jadi walaupun Kak Audrey ataupun teman-teman yang lainnya merasa sibuk dan capek malam hari masih ada kuliah, tuh nanti teman-teman bisa di ini bisa melihat record Zoom-nya. Yang terpenting teman-teman tetap join untuk perkuliahannya. Gitu. Teman-teman juga nggak perlu khawatir sebenarnya untuk program RPL ini kan memang didesain itu untuk para pekerja. Pekerja yang ingin tetap melanjutkan studi. Karena kan program RPL juga salah satu program favorit di Unisula. Nah, nanti teman-teman sebenarnya untuk program ini itu banyak yang dari PNS, ASN, TNI, Polri, dari pendidikan, dari perbankan itu juga banyak teman-teman. Itu perkuliahannya malam semua dan memang kadang ya ada beberapa yang tidak bisa on cam karena mungkin ada kesibukan lain ataupun masih di perjalanan atau memang lagi capek banget, itu boleh off cam teman-teman. Itu yang terpenting nanti izin terlebih dahulu ke dosennya agar nanti tidak di alfa. Gitu teman-teman. Gitu ya Kak Audrey dan Kak Afan mungkin bisa dibantu untuk responnya apabila pertanyaannya sudah terjawab atau mungkin ada yang ingin dipertanyakan kembali, silakan. Atau mungkin ini ada Kak Ani ingin bertanya atau bagaimana bisa tuliskan di room chat ataupun raise hand ya gitu. Silakan. Oke, Alhamdulillah nih ya, sudah dijawab ya pertanyaannya dari Kak Audrey dan Alvan, sudah terjawab. Eh, Sekiranya apakah masih ada pertanyaan nih teman-teman, mungkin dari Kak Avan lagi atau Kak Audrey atau mungkin Kak Anis sendiri, masih kepo-kepo nih tentang gimana sih cara daftar di Magister FEB Unisula, bisa banget langsung dituliskan aja di kolom komentar seperti itu. Karena mumpung malam hari ini kita mengadakan webinar nih ya, jadi ini kesempatan untuk teman-teman bisa menanyakan informasi yang teman-teman butuhkan seperti itu. Baik, silakan teman-teman jika ada yang ingin bertanya kembali. Oke, teman-teman, untuk sesi tanya jawab kami berikan waktu sampai pukul 7:45. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, masih kami berikan kesempatan bisa menuliskan pertanyaannya melalui kolom chat. Seperti itu ya, teman-teman ya.
Oke, ini ada pesan dari Kak Audrey ya. Oke, kan nanti saya PC untuk daftarnya. Oke, terima kasih banyak Kak Audrey. Nanti kami tunggu ya Kak untuk pendaftarannya. Mungkin untuk teman-teman lainnya, Kak Ani ataupun Kak Afan sendiri, jika memang sudah mantap untuk mendaftar di Magister FEB Unisula, bisa banget langsung PC admin aja. Bisa fokus ke salah satu admin aja ya teman-teman ya. Ada Kak Wiwi, ada Kak Dia, dan ada saya sendiri, Kak Yaya. Nanti bisa langsung menghubungi salah satu nomor admin yang ada di WhatsApp group seperti itu. Baik, sudah pukul 7.43. Apakah ada yang ingin tanyakan teman-teman? Atau mungkin sudah cukup paham terkait informasi yang telah disampaikan oleh Kak Wiwi? Bisa dibantu untuk konfirmasi di kolom komentar ya, teman-teman apabila sudah mengerti terkait webinar pada malam hari ini. Oke, terima kasih Kak Afan atas konfirmasinya. Oke teman-teman, mungkin kita cukupkan untuk webinar pada malam hari ini. Terima kasih untuk Kak Wiwi yang sudah menyampaikan materi yang tentunya sangat informatif ya teman-teman. Dan juga saya sampaikan terima kasih juga untuk saya sendiri. Dan juga untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh pemateri dapat membantu teman-teman untuk mengetahui informasi lebih lanjutnya seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.